Literasi di Indonesia menunjukkan peningkatan secara statistik yang sangat signifikan. Indikator yang menunjukkan peningkatan itu yakni angka melek huruf atau AMH Indonesia usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 97% pada 2025, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Data Perpustakaan Nasional juga menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM naik dari 61,55% pada tahun 2020 menjadi 73,52% pada tahun 2024. Tingkat kegemaran membaca juga meningkat dari 55% menjadi 72,44% pada tahun 2020. UNESCO bahkan menilai Indonesia mengalami kemajuan dalam pengurangan buta huruf dan penguatan ekosistem literasi. Namun ada sisi lain yang harus diperhatikan, seperti di hasil tes internasional seperti PISA menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia masih rendah dibanding banyak negara lain. Skor membaca Indonesia di PISA pada tahun 2022 justru turun menjadi sekitar 359 poin. Bahkan ada laporan bahwa sekitar 75% siswa masih belum memiliki kemampuan membaca yang baik dan mendalam. Dan juga pada tahun 2025 kemarin menunjukkan bahwa angka rata-rata nilai TKA para siswa di Indonesia yakni di setiap mata pelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris yang paling rendah yaitu 24,93. Artinya apa? Literasi dasar seperti membaca dan menulis itu meningkat. Namun, di sisi lain, kemampuan membaca mendalam, memahami bacaan, dan juga berpikir kritis masih perlu pekerjaan yang sangat besar bagi bangsa ini. Kalau kita simpulkan secara statistik, Indonesia mengalami peningkatan dalam hal literasi. Namun, kualitasnya belum secepat kuantitasnya. Nah, inilah yang menjadi ironi dalam literasi di Indonesia. Dan apabila kita melihat di kenyataan, budaya membaca di Indonesia itu masih sangat kurang. Kebanyakan kita melihat masih asik dalam scroll media sosial seperti TikTok dan Instagram, tanpa kita memahami secara mendalam apa yang kita saksikan pada konten-konten tersebut. Apalagi banyak remaja-remaja kita itu kecanduan dalam bermain game. Padahal pada era digital ini kita sangat kaya akan informasi yang sangat melimpah. Kita setiap hari dapat menikmati berbagai jenis konten. Namun, apakah kita betul-betul memahaminya? Dan yang paling penting adalah apakah kita betul-betul membaca informasi itu secara mendalam? Dan mengapa masih banyak kasus penipuan? Dan juga mengapa masih banyak masyarakat kita yang sangat mudah sekali tergiring oleh opini-opini yang menyesatkan, opini-opini yang merugikan, bahkan opini-opini yang dapat memecah belah bangsa. Jangan sampai kita terjebak atau kita terlena dalam ilusi statistik kuantitas literasi kita, sampai kita melihat kualitas dan kenyataan di lapangan, di masyarakat. Olehnya itu, ini adalah pekerjaan yang sangat besar dan juga kolektif yang harus dilakukan oleh banyak pihak terkait dengan ini. Mari kita membangun budaya literasi, budaya membaca di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, perpustakaan tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk menyimpan buku atau untuk sekedar membaca saja. Melainkan, perpustakaan kini telah berubah menjadi pusat literasi, pusat pembelajaran masyarakat, sekaligus ruang pengembangan kualitas sumber daya manusia.